Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam anak muda, terutama anak muda dari Kabupaten Senjai. Malam ini saya kebetulan kedatangan tamu istimewa. Saya punya adik, salah satu sahabat saya, Bung Satria Ramli, Ketua KMPI dari Kabupaten Senjai. Saya meriwain histori pertarungan di Kabupaten Senjai di tahun 2017 sangat dahsyat, sampai kita teman-teman sahabat-sahabatnya itu sampai jam 5 subuh bekerja untuk men-setting, mengkolaborasi sehingga bisa mengantarkan Bung Satria di pucuk pimpinan Ketua KMPI Kabupaten Senjai. Dan malam ini datang jauh-jauh dari Senjai silaturahmi dengan saya, dan malam ini kita manfaatkan untuk berdiskusi bagaimana bercerita sedikit tentang pengalaman mereka, tentang pengalaman beliau selama mulai dari pertarungan Kabupaten Senjai sampai saat ini, bagaimana perkembangan KMPI Kabupaten Senjai. Mudah-mudahan bisa menopang dan memperjuangkan kepentingan pemuda di Kabupaten Senjai. Bung Satria, bisa cerita sedikit bagaimana histori perjuangan untuk mendapatkan KMPI dan bagaimana proses perjalanan selama menjadi Ketua KMPI? Ya, terima kasih. Kakanda saya ini yang satu sangat luar biasa. Semangat, bahkan saya katakan bahwa beliau ini mengalahkan semangat anak muda yang biasanya. Tentu perjalanan sebagai ketua KMPI Kabupaten Senjai ini penuh dengan realisasi, baik itu yang datang dari luar maupun secara internal kelembagaan kita. Sehingga memang bahwa butuh pengorbanan, butuh semangat yang kuat ketika menghadapi dinamika-dinamika yang terjadi khususnya di kepemudaan itu sendiri. Nah, alhasil tentunya bahwa proses apa yang telah kita lakukan selama ini sebenarnya adalah bagian dari semangat perjuangan itu, sehingga kita bisa meraih apa yang betul-betul kita sudah rencanakan dan kita impikan. Nah, terlepas dari itu semua, kita bisa mengambil nilai yang begitu kuat bahwa di era kepemudaan sekarang ini memang membutuhkan sebuah ide-ide dan gagasan-gagasan yang luar biasa untuk terus bisa bertahan sekaligus bisa memperlihatkan aktualisasi dan implementasi dari apa yang sebenarnya menjadi tujuan dan cita-cita kita bersama. KMPI hanya sebagai media, KMPI hanya sebuah proses untuk kemudian memberikan arti terhadap bagaimana kita membangun kepemudaan. Nah, sehingga memang di akhir perjalanan kita nantinya ada nilai tersendiri yang bisa kita dapatkan dalam rangka untuk baik secara pribadi maupun secara kepemudaan. Tentu ini keberhasilan yang kita capai tentu tidak terlepas dari supporting dari beberapa kalangan, yang terkhusus dari abang saya yang satu ini, abang Kakanda, sekaligus teladan kami dan saya untuk kemudian terus berbuat dan memberikan semangat yang luar biasa. Terima kasih. Kemarin itu ada peristiwa pada saat kontestasi pemilihan Ketua KMPI, ada kolaborasi dengan UKP Muhammadiyah ya, bagaimana hubungannya sekarang harmonisasi terhadap pengembangan organisasi dengan UKP tersebut?
Ya, sedapat mungkin dan bahkan semaksimal mungkin kita terus berupaya untuk bagaimana menggalang kebersamaan, karena pada hakikatnya bahwa KNPI itu adalah rumah besar bagi organisasi kepemudaan atau secara kelembagaan yang memang berhimpun di dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia, sehingga sudah menjadi kewajiban kita yang di kepengurusan KNPI ini untuk kemudian terus mendampingi, memfasilitasi, bahkan memberikan supporting kepada OKP-OKP yang memang memiliki program-program yang sifatnya bisa memberikan atau bisa membangun atau berpartisipasi dalam rangka untuk pembangunan kepemudaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sehingga apakah itu Muhammadiyah, dari golongan OKP dari Muhammadiyah maupun dari golongan OKP yang lain, tentu semua kita rangkul ya, dan kita bersama-sama untuk kemudian membangun kepemudaan itu di tingkatan kita masing-masing. Jadi tidak ada hal yang kemudian kita menafikan atau kita tinggalkan, tetapi kita coba untuk membangun kesadaran itu bahwasanya KNPI ini adalah milik kita semua, sehingga sudah berkewajiban untuk kemudian kita melaksanakan atau melakukan partisipasi yang sifatnya memang untuk membangun kepemudaan itu. Luar biasa ya, contoh sebuah kepemimpinan pemuda yang walaupun tetap menjalankan komitmen, konsistensi terhadap kolaborasi yang dibangun dari awal, tetapi pada saat menjabat sebagai leader, sebagai ketua organisasi, mampu meramu, mampu menghilangkan faksi-faksi dalam organisasi tersebut, sehingga mengakomodasi semua unsur-unsur OKP yang ada dan saling bersinergi bagaimana membangun organisasi tersebut menjadi lebih maju, menjadi lebih berwibawa, dan bisa berkontribusi terhadap pemerintahan. Ini adalah contoh sistem atau model kepemimpinan seorang pemuda yang ke depan mungkin kalau tidak salah bulan 12 ya, ada kontestasi lagi ke pemilihan ketua KNPI. Lebih lanjut ini, Bung Satria, bagaimana menghadapi situasi pasca 2 bulan terakhir ini kita mengalami pandemi wabah COVID-19. Bagaimana peran-peran pemuda sehingga bisa mengelaborasi diri terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah baik itu di daerah, provinsi maupun pusat, sehingga bisa berpartisipasi untuk bisa sama-sama melakukan satu kegiatan yang efektif untuk bisa membantu masyarakat, utamanya pencegahan ataupun mungkin dalam sektor pengobatan, dan bagaimana melihat dampak-dampak dari situasi ini, terutama dampak sosial ekonomi di kemudian hari, karena kita tahu bahwa akibat pandemi ini banyak sektor-sektor usaha yang sudah macet, sudah memiliki banyak hutang, sehingga banyak mem-PHK atau merumahkan karyawannya. Bagaimana peran pemuda untuk melihat ini ke depan? Ya, melihat pandemi COVID-19 ini, ya memang berbagai sektor memang menjadi satu hal yang sangat mempengaruhi kehidupan, khususnya mempengaruhi berbagai sektor bidang kehidupan yang ada. Nah, tentu yang pertama mungkin yang menjadi kewajiban kita secara bersama-sama adalah bagaimana kemudian upaya-upaya proses pencegahan itu tetap dijalankan. Kita mengikuti apa yang menjadi imbauan pemerintah. Nah, kemudian yang kedua adalah kita mencoba untuk melihat akses dampak dari
pandemi COVID-19 ini yang kita tahu secara bersama bahwa segala sektor kehidupan ini sangat mempengaruhi, ya, baik itu yang tadi sudah disebutkan oleh Anda. Nah, tentu ini menjadi perhatian kita semua bahwa di era kondisi pandemi COVID-19 ini memang sangat luar biasa memberikan pengaruh yang besar terhadap aspek kehidupan kita. Tapi dari situ kita mungkin bisa mengambil nilai-nilai positif, bahwasanya apa yang akan kemudian kita lakukan ke depan ini tentu tetap mengacu kepada aspek-aspek yang tetap mempertimbangkan pada aspek keselamatan dan dampak sosial mungkin yang akan kemudian menjadi persoalan-persoalan. Nah, disinilah saya kira peran kita sebagai pemuda untuk kemudian hadir berpartisipasi salah satunya dalam rangka untuk proses pencegahan itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana melihat efek dari pandemi COVID-19 ini untuk kemudian bisa kita lakukan semacam memberikan semacam proses-proses sosialisasi kepada masyarakat misalnya terkait dengan proses pencegahannya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kemudian kita mampu melihat efek negatif yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 ini. Di situ kita hadir menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Nah, ini yang paling besar tentu di kalangan pemuda adalah memang sangat dilematis, ya, sangat dilematis kita ketika kemudian di sisi lain kita harus mengikuti apa yang menjadi himbauan pemerintah dalam proses pencegahannya, tapi di sisi lain adalah ada kewajiban kita untuk kemudian harus produktif, ya. Hingga ini harus dilihat bagaimana kemudian bisa berjalan dua-duanya, ya, sehingga ini tetap jalan sebagaimana mestinya. Jadi tidak ada yang kemudian dikesampingkan, tetapi nilai produktivitas itu tetap ada. Ya, kita tidak boleh terlena dengan pandemi COVID ini, sehingga itu bisa menyebabkan kita kehilangan ide, kita kehilangan gagasan untuk terus meningkatkan produktivitas. Luar biasa, Bung Satria, bahwa setiap pemuda harus punya spektrum produktivitas walaupun dalam kondisi saat ini menghadapi pandemi wabah COVID-19, tapi tidak bisa meninggalkan perspektif itu, perspektif produktivitas, dan untuk bagaimana menopang ekonomi bangsa, negara, dan daerah beberapa bulan ke depan, tahun-tahun ke depan. Dan ini adalah potret pemuda yang memiliki potret produktivitas di salah satu toko penting pemuda di Kabupaten Senjai. Dan malam ini sesuai dengan tema bahwa diskusi ini berhubungan dengan ngobrol produktif. Terima kasih Bu Satria. Semoga tetap sukses, tetap menjaga peluang-peluang produktivitas itu, dan menghimbau teman-teman semua untuk tidak terlena walaupun tetap waspada menghadapi pandemi COVID-19 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.